Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program talk show dan kita masih membahas mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha dengan dua narasumber kita, dan juga kami mengundang Anda di line telepon. Anda bisa menyaksikan di bawah ini di 0822 8837 7003. Dan kita tadi sempat rehat sejenak ya Pak. Kita sekarang ingin ke teknis nih Pak. Bagaimana kemudian jika pelaku usaha ini ingin mendaftarkan, mulai dari waktunya atau tadi sekitar 8 bulan, biaya dan sebagainya Pak, silahkan. Terima kasih. Ini saya kira fokus Pak ya. Fokus kita bagaimana teknis pendaftarannya. Kalau memang itu memang itu harus membuat permohonan. Berarti langsung datang ke Kanwil ya Pak? Iya, boleh langsung, atau membuka juga di aplikasi itu di web. Sudah tersedia di sana, tinggal buka aja. Di registrasi. Ya, biaya bagaimana bentuk permohonannya, kemudian apa saja syaratnya. Seperti membuat permohonan kalau merek ya. Kalau merek, kemudian juga melampirkan fotokopi KTP-nya. Kemudian juga melampirkan logo merek yang akan didaftarkan. Kemudian juga yang daftarkan mereknya ini perlu juga diketahui oleh masyarakat. Boleh perorangan, boleh juga badan hukum ya. Bagaimana jika permohonan pendaftaran merek ini didaftarkan oleh kuasa badan hukum? Tentunya itu harus melampirkan surat kuasa. Harus melampirkan surat kuasa. Kemudian yang sangat penting saya kira dalam kesempatan ini kita sampaikan, itu ada salah satu syarat untuk pendaftaran merek ini, ada salah satunya adalah pernyataan. Surat pernyataan. Itu untuk kedua Pak, perorangan dan badan usaha tadi? Sama, kalau itu sama pernyataannya, itu bahwa merek yang diusulkan tersebut tidak membajak ya, atau tidak mengambil merek yang orang lain yang sudah ada. Artinya di situ memperlihatkan etikat baik ya dari pemohon. Kemudian juga membayar PNBP. PNBP setelah di-upload semua bahan-bahannya di kami itu ya secara online, nanti akan keluar billingnya. Billing tagihan berapa biaya PNBP. Perlu juga kita sampaikan dalam kesempatan ini, memang variasi dia. Kalau memang ini yang disampaikan Pak Dokter tadi itu memang gratis ya, gratis yang dibantu oleh pemerintah daerah melalui perindaknya. Kemudian juga ada yang setengah, yang bayar setengah ya Pak? Bayar setengah, artinya gimana? Bagi masyarakat yang di bawah binaan perindak UKM ya, itu membayarnya mungkin jauh ya. Contoh saya sampaikan di sini merek ya. Jauh turun harganya. Lebih murah ya Pak? Lebih murah. Kalau mendaftarkan sendiri tanpa rekomendasi dari UKM, ini kalau merek 1.800.000. Namun dengan adanya rekom dari UKM bahwa ini usaha ini di bawah binaannya itu jauh, hanya Rp500.000. Ya, ini yang selain yang disebutkan oleh dokter tadi, itu free semua itu, yang dibantu semuanya oleh pemerintah daerah. Ya, seperti itu. Kemudian juga yang paten juga seperti itu. Itu kecuali tadi saya sebutkan yang merek yang diusulkan oleh badan hukum, tentunya itu kan sudah memiliki kemampuan untuk itu. Harganya lebih mahal lagi. Iya, itu kita kenakan sesuai dengan standar umum ya. Mungkin ada pemerintah juga seperti itu. Artinya kan sudah mapan. Ini yang dibantu dalam usulan seperti ini untuk masyarakat ekonomi lemah lah. Seperti itu. Baik, berarti kalau masyarakat jauh untuk ke kantor itu bisa langsung buka ya Pak? Bisa, di laman. Bisa melihat langsung gimana bentuk permohonannya, bagaimana pernyataannya. Itu tadi saya lupa menyebutkan, di pernyataan juga menempelkan materai 6.000 supaya kenapa dia mempunyai kekuatan ya.
bahwa apa yang disampaikan di dalam permohonannya itu benar miliknya, tidak membajak milik orang lain seperti itu. Baik. Kok di sini Pak, Dinas Industri juga ada ya Pak? Ini seperti apa Iya, Pak? pemerintah ini kan setiap tahun ada program membantu masyarakat dalam pendaftaran merek, ya, memfasilitasi. Ya, artinya sebenarnya tidak gratis, ya, tapi berbayar, tapi kali ini dibayar oleh pemerintah. Subsidi pemerintah. Ya, tahun ini ada 300 Subsidi penuh, artinya. subsidi penuh, 300 merek. 300 Ya, merek. untuk seluruh Aceh. Oke. Yang mendaftar Pak? Ya, belum sampai lagi, ya. Oke. Jadi masyarakat di setiap kabupaten kota mendaftar di dinas di kabupaten kota. Itu per tahun ya Pak? Bertahun Kuota ada. 300. Ya, ini tahun ini belum selesai lagi. Jadi silakan mendaftar di setiap kabupaten kota di kantor dinas industri. Dinas Industri. Ya. Nanti akan disampaikan ke provinsi akan sampaikan ke Pak Jelani, ya, untuk meluruskan. Nah, ini semua dibayar oleh pemerintah melalui dinas provinsi. Oke, berarti selain juga ke kantor Kemenkom juga bisa ke Dinas Ya, Industri ada Pak? 300 merek, jadi 300. banyak. Ini ya. untuk merek ya Pak? Untuk merek, Klasifikasinya. untuk merek, ya. Tapi kalau untuk intelektual sendiri banyak ya Pak kualifikasi? Banyak. Singkat saja Pak mungkin. Banyak memang, misalnya terkait dengan memang yang sangat-sangat teknis mungkin ya, agak sedikit berat Pak untuk masyarakat ekonomi lemah ini. Jika yang didaftarkan paten ya, Paten. karena paten kan terbatas pengetahuan masyarakat kita. Itu jenisnya Pak? Temuan-temuannya, Oke. ada terkait dengan mesin-mesin, kemudian temuan masalah ilmiah. Jadi masyarakat kita kan biasanya lebih banyak ke merek. Ya, merek. Kalau terkait dengan paten itu kan agak mungkin makanya tadi pemohonnya sedikit sampai saat ini baru 3 orang ya. Pemohon baru 3. Biasanya itu dari yang daftarkan patennya itu dari akademisi ya. Oke. Akademisi, kemudian juga dari badan yang Research, seperti itu. Namun kalau kita daftarkan merek ini biasanya sekaligus ya. Kenapa saya sebutkan sekaligus? Ada beberapa jenis tadi ya. Misalnya kita daftarkan merek, bisa juga kita daftarkan desain industrinya. Berarti sekalian bisa Pak? Bisa desain industrinya. Desain industri kan seperti kita lihat botol minuman mineral ini, kan lekuknya tidak sama dengan yang lain. Itu desain itu. Oke. Bisa kita dapatkan. Misalnya merek lain, nanti lekuknya beda. Punya dia. kekhasan masing-masing. Khas. Makanya bisa kita daftarkan sekaligus. Kemudian juga misalnya dari makanan, rahasia dagang juga bisa didaftarkan sekaligus dengan nama merek ini. Jadi paling kurang kalau seperti merek HP misalnya kan bisa didaftarkan aplikasinya yang di dalam itu. Kan ada patennya juga di situ. Jadi kami pikir seperti itu. Jika sekalian seperti itu Pak, apakah kemudian waktunya disekaliankan 8 bulan dan biayanya? Iya, kalau terkait dengan paten tadi, memang dia butuh waktu ya. Lebih lama ya Pak? Karena tim akan melakukan penelitian lebih konkret, lebih teknis ya, dibandingkan dengan merek ini. Kalau merek saya pikir Pak Dokter, banyak sekali yang seperti kita lihat selama ini, dan kita kalau jalan ke Lunga itu di Lampisang itu banyak sekali merek-mereknya yang bisa kita makanan ya Pak? Dari segi makanan yang bisa kita daftarkan hasil usaha masyarakat itu. Namun kita sangat menyayangkan hal itu tidak dilakukan. Padahal itu penting ya. Betul. Penting. Itu sudah disosialisasikan ya Pak? Iya, kita sudah sampaikan supaya janganlah nanti seperti ini, nanti ribut di kemudian hari. Seperti di Meredu itu terkenal dengan Adek Kak Nah ya. Kemana-mana Adek Kak Nah itu memang sudah terdaftar. Oke. Kemudian Kak Mutia satu lagi itu sudah juga terdaftar. Yang lain belum? Yang lain belum. Ya seperti itu. Kan dia mempunyai kepercayaan pelanggan juga tinggi kalau sudah terdaftar seperti itu. Misalnya saya kalau jalan beli ada pesanan, beli Adek Kak Nah nanti sampai Meredu. Kalau merek lain jangan merek Kak Nah beli kan.
jadi kepercayaan pelanggan itu tinggi sekali. Betul. Ya, seperti itu. Kasusnya kemudian Pak, ketika tadi masih dalam proses pendaftaran, ada kemudian yang mendaftarkan lagi, itu seperti apa Pak? Kalau seperti itu, kalau sistem kita aplikasi itu langsung ditolak. Ditolak. Di-skat langsung, itu langsung nggak diterima, nggak masuk dia. Siapa menit ya, hitungan menit itu nggak masuk lagi. Kecuali setelah yang kasus-kasus kita hadapi selama ini, merek terdaftar, kemudian dibuat persis sama dengan merek terdaftar ini oleh orang lain, kemudian dikelola oleh orang lain. Ini yang berurusan dengan pihak-pihak berwajib dengan penegak hukum seperti itu. Nanti mengadu ke polisi proses menyidik. hukum Ya, proses hukum, penegakan hukum. Jadi nanti kami juga agak repot. Kenapa repot? Dipanggil sebagai ahli untuk memberi keterangan seperti itu ya. Jadi memang tidak sederhana itu sebenarnya. Oleh karena itu kita memang sangat mengharapkan ya, sebelum terjadi kasus-kasus seperti ini masyarakat kita sadarlah untuk mendaftarkan haknya. Apalagi Pak Dokter sudah menyampaikan tidak perlu bayar, yang dibayar oleh pemerintah. Berarti pemerintah luar biasa nih saya pikir ya. Ya, saya kira seperti itu. Kalau di lapangan gimana Pak, di UKM Center sendiri? Ya, kalau kita kan sifatnya mensosialisasikan ya. Kita mengatakan ini penting ya, dan ini menjadi aset dan bisa diwariskan. Ya, ada batas waktunya dan bisa diwariskan ya. Jadi merupakan harta kekayaan. Ya, mungkin tidak nampak ya. Ya. Jadi seperti contoh tadi Ade Kana ya. Itu kalau kita buat taruh Ade Kana pasti laku. Iya, karena sudah punya brand ya Pak. Iya, brand dan nilainya sudah lebih tinggi daripada ada yang lain. Dan itu berlaku sampai bisa bisa diwariskan. Bisa. Apakah kemudian ada perpanjang? Pak Is ya. Memang kalau merek ini dia punya masa Pak. Punya masa. Artinya setelah 10 tahun setelah permohonan kita terdaftar, terhitung sejak itu. 10 tahun Pak masanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana setelah 10 tahun, kan? Jadi bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang 10 tahun ke depan. Berarti 10 tahun masanya Pak, setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun dapat diperpanjang. Cara teknisnya ya seperti 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungannya itu segera diusulkan lagi. Dan prosesnya sama Pak? Sama, itu nggak lama seperti 8 bulan. Karena itu hanya perpanjang ya Pak? Perpanjang nggak lama dia, nggak lama, sebentar selesai gitu. Baik Pak. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Is? Ya, jadi ketika kita sampaikan bahwa ini betul-betul aset, bisa diperpanjang, bisa diwariskan, mulai ada ketertarikan. Mana ada permasalahan lain, ada sisi teknis, karena kan kita harus melengkapi dari sisi merek, logo, dan warna dan segala macam. Nah, ini kita sering bantu di sisi itu, membantu pendesain, ya kan? Karena ketika pendaftaran itu harus dilampirkan. Ya. Dan yang kelemahan satu lagi begini, ya, usaha mikro sebenarnya belum terlalu fokus untuk pendaftaran. Pertama, itu harus ada KTP dan ada tempat tinggal. Ya, nah kalau dia masih pindah-pindah, ketika dikirim surat dari kementerian udah nggak ketahuan ya. Yang kedua, berpindah bukan pindah alamat, pindah usaha. Hari ini saya buat ADE, ini nggak menarik lagi buat ADE, buat timpan. Nah, jadi ini terjadi tahun lalu. Jadi ada yang memfasilitasi 100 merek. Dari 100 merek yang difasilitasi hanya tinggal 40 merek yang masih on bisnisnya. Jadi sisanya sudah mati. Ini beralih melihat pasar ya Pak, yang kemudian yang laris. Tetapi sebenarnya nggak rugi, walaupun dia mati usaha, mereknya bisa dijual. Karena sudah punya nilai ketika dia sudah daftar. Ada harganya. Sudah ada nilai. Ya. Nah ini kadang-kadang lupa, didiamkan saja. Maksudnya dia bisa jual. Ya kalau disimpan terlalu sampai 10 tahun tentu nggak urus lagi, udah lupa mungkin. Ini jual yang keserupa ya Pak ya? Ya, jual kepada siapa yang mau, tawarin. Sudah ada nilai, semakin dia berminat, tentu harganya lebih tinggi. Baik. Ini Pak untuk close shop sama juga. Misalkan sekarang kan juga yang bisnis yang kemudian sedang menjamur, misalnya kata online shop itu juga sama Pak? Iya, yang penting dia ada produknya apa, fisik atau jasa. Baik. Ya, jadi itu bisa kita jual, ya. Dan itu punya nilainya. Baik.
Dan ini memang penting sekali ya Pak ya. Iya, sangat Karena penting. kekayaan intelektual tadi Pak ya, karena Iya. kreativitas bisa saja mungkin Kreativitas, sama iya. atau mirip yang serupa tadi ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kita akan lanjutkan kembali nih Pak, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Talk Show ACTV.